Selamat datang di podcast PAI hari ini, ruang ngobrol santai tapi bermakna seputar dunia pendidikan agama Islam di Indonesia. Saya Dr. Bina Prima Panggayo MPD, dan di episode kali ini kita akan ngobrolin dua kampus keren yang punya kontribusi luar biasa dalam membentuk generasi pendidik agama Islam masa depan. Prodi PAI Universitas Negeri Jakarta dan Prodi PAI Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara. Dua kampus, dua warna, tapi satu semangat, menjadikan pendidikan agama Islam sebagai kekuatan intelektual dan spiritual bangsa. Di UNJ, Prodi PAI dikenal dengan pendekatannya yang modern dan berbasis riset. Cocok banget dengan karakter kampus negeri yang progresif. Sedangkan di Unisnu Jepara punya kekuatan khas pesantren dan nilai-nilai ke-NU-an yang sangat kental, membumi, religius, dan tetap terbuka di dalam perkembangan zaman. Nah, menariknya, keduanya juga sedang merespon zaman lewat berbagai inovasi, termasuk salah satunya bagaimana kecerdasan buatan atau artificial intelligence mulai dilirik untuk diterapkan dalam pembelajaran PAI. Kita akan kupas semua bersama bagaimana cara dua kampus ini membangun kurikulum, mengembangkan dosen, mengembangkan mahasiswa, hingga merespon tantangan digital dalam pendidikan agama Islam. So, buat kalian yang tertarik jadi guru PAI, atau pengen tahu lebih dalam soal pendidikan Islam di era modern, stay tune ya. Karena obrolan kita hari ini bakal banyak insight menarik. Langsung saja ya, kita sambut narasumber hebat kita hari ini. Narasumber yang pertama, Ibu Dr. Sari Narulita MSI, selaku Koordinator Prodi PAI UNJ. Oke. Berikutnya, narasumber kedua, yaitu Bapak Dr. Fatur Rahman SPDI MPDI, selaku Kaprodi PAI Unisnu Jepara. Assalamualaikum. Salam. Oke, sebelum saya memulai acara ini, izinkan saya untuk berpantun terlebih dahulu. Minta tolong cakepin ya. Main ke Ancol lihat laut biru. Cakep. Singgah sebentar beli soto Betawi. Artinya PAI UNJ dan Unisnu satu guru, mendidik bangsa penuh inspirasi. Luar biasa, keren. Cakep sekali itu. Terima kasih Bapak. Oke, sebelum kita masuk lebih jauh, saya ingin tahu keunikan dari PAI di masing-masing kampus. Mungkin boleh Bapak dulu? Monggo, silakan Bapak. Terima kasih Pak Bina. Kampus kita itu merupakan kampus yang berafiliasi dengan NU, dan kebetulan kampus kita juga terletak di kota kecil di Jepara, di ujung Pantura, yang mana masyarakat kita adalah sebagian besar masyarakat pekerja di bidang industri mebel ukir dan masyarakat pesisir. Sehingga memang kampus kami dalam menjawab kebutuhan masyarakat setempat, kita menyesuaikan dengan tradisi dan budaya yang berjalan di masyarakat setempat. Sehingga kampus kami memang menonjolkan ciri khas yang mengakomodir nilai-nilai dan budaya lokal. Dalam hal ini adalah budaya Islam tradisional. Sehingga kita berupaya untuk menggabungkan nilai-nilai pendidikan modern dan nilai-nilai pendidikan Islam ala pendidikan tradisional. Sehingga ini kita harapkan dapat mencetak lulusan-lulusan yang tidak hanya cendekia, tidak hanya yang cerdas dan juga modern, tapi juga mampu menjadi tokoh-tokoh masyarakat dan mampu membina umat di tengah-tengah kehidupan modern yang penuh dengan tantangan. Gitu Pak Vina. Baik Pak. Tapi ini saya pengen nambahin sedikit pertanyaan aja Pak. Ya. Apakah setiap mahasiswa Unisnu, terutama PAI, bisa mengukir kaligrafi Bapak? Jangan enggak ya. Jadi enggak usah jauh-jauh mahasiswanya, dosennya aja belum tentu bisa. Jadi dosen belum tentu apa ya? Belum tentu ya, karena memang mahasiswa kita sebagian besar adalah putra-putra Jepara. Cuman ukir di Jepara itu tidak di semua wilayah, tidak di semua daerah, hanya ada
beberapa daerah yang menjadi sentra-sentra ukir. Misalnya di kampus kami itu terletak di tengah-tengah sentra ukir Jepara di Kecamatan Tahunan. Ya, meskipun mereka memang tidak punya keterampilan ukir, tapi mereka punya wawasan tentang ukir. Karena memang pendidikan seni ukir itu menjadi kurikulum di madrasah dan sekolah di Jepara, menjadi muatan lokal di kita. Sehingga itu juga membekali mereka dengan pengetahuan tentang seni ukir, meskipun secara praktik mereka belum tentu bisa. Gitu. Karena mungkin menurut saya jika PAI itu bisa dikembangkan ke hal yang lain, semisal di seni seperti ukir itu Bapak, itu mungkin akan menjadikan peluang lain untuk lulusan PAI kita Bapak ya. Ya, bagus sekali itu Pak. Ya, cuman di kita memang begini, di Prodi PAI untuk yang berkaitan dengan seni kaligrafi itu memang ada mata kuliah di kita, ada mata kuliah Al-Khattul Arabi. Ya, Al-Khattul Arabi itu di semester 2 itu 2 SKS itu memang kita membekali mereka dengan kemampuan menulis Arab sesuai kaidah dan sesuai dengan khat Arabi. Akan tetapi itu tidak sampai ke keterampilan mengukir. Ya. Hanya dasar-dasar saja, dan barangkali itu nanti bisa dikembangkan mereka sendiri di luar kelas. Kalau di Unisnu Jepara itu ada satu prodi yang memang dia fokus ke ukir di prodi desain produk. Dia memang dibentuk untuk menjadi seniman dan salah satunya adalah seniman bidang ukir. Gitu. Oke, baik Bapak. Oke Bu, kita kasih kesempatan untuk Ibu Koor Prodi kita, Ibu Sarina Tabita. Mari Bu, silakan Ibu. Ya, jadi kalau pertanyaannya adalah apa keunikan PAI di UNJ adalah yang pertama adalah kebetulan PAI UNJ adalah satu-satunya prodi dulu ya. Kalau sekarang sudah banyak teman-temannya yang berdiri di perguruan tinggi umum. Karena rata-rata kan PAI rata-rata di perguruan tinggi di bawah Kementerian Agama. Ada kebutuhan-kebutuhan tertentu yang menjadikan akhirnya PAI muncul di pendidikan tinggi gitu kan. Ini yang pertama. Jadi otomatis tantangannya juga berbeda dengan yang ada di yang teman-teman yang ada di bawah Kementerian Agama. Yang kedua, PAI kita ada di Jakarta. Kita tahunya UIN kan di tengah kota dengan segala hiruk pikuknya, dengan segala kesibukannya, tiba-tiba ada PAI yang menawarkan sisi spiritualitas yang akhirnya mencoba menyeimbangkan gimana caranya tetap belajar agama walaupun di tengah segala sesuatu yang serba cepat gitu. Jadi otomatis memang kami melihat bahwa prodi PAI kami berarti mencoba untuk menyesuaikan dengan tantangan-tantangan yang ada di Jakarta, di ibu kota Jakarta yang serba cepat, yang mungkin kalau banyak penelitian mahasiswa kami misalkan mereka mencoba untuk mencari media-media yang membuat agama menjadi lebih mudah dipahami oleh anak-anak zaman sekarang misalkan. Yang kami harapkan adalah jadi keunikan kami adalah bagaimana PAI bisa diterima dengan karakteristik anak zaman now gitu kan, yang butuh yang serba digital, yang serba harus cepat, dan kami menganggap bahwa itulah keunikan dari prodi PAI ini. Siap Ibu. Menurut saya Ibu ini ya, kalau PAI di UNJ ini anaknya sangat cepat. Jadi ketika mereka belum lulus rata-rata sudah mulai menempuh ke jenjang pekerjaan gitu ya. Sudah mulai masuk ke dunia bisnis, sudah mulai bahkan membuat perusahaannya sendiri. Kemarin saya menemui angkatan yang baru lulus, mau lulus ini yang terbaru, itu sampai punya dealer sendiri Pak, dealer motor bekas. Nah, menurut Ibu apakah hal itu bisa menjadi kelebihan dari alumni kita Ibu? Ya, itu yang tadi kita bilang bahwa PAI bukan cuma sekedar ilmu, tapi dia menjadi sebuah rasa gitu. Kita berharap bahwa memang teman-teman PAI UNJ memang sih secara lulusan kesannya jadi guru agama, tapi kita tidak menutup kemungkinan mereka bisa menjadi apapun, tapi diwarnai dengan nilai-nilai agama, dengan rasa-rasa nilai agama yang disesuaikan. Sehingga akhirnya kita berharap misalkan mereka menjadi misalkan pengusaha yang memiliki nilai agama dan lain sebagainya. Itu yang kita harapkan bisa mewarnai warga Jakarta dan sekitarnya yang penuh dengan hiruk pikuk sehingga mereka menemukan keseimbangan dan makna dalam hidupnya. Baik Ibu.
Yang jelas di Jakarta pasti macet, Bapak. Oh iya, alhamdulillah saya tadi tidak merasakan Tidak macetnya. Paling nggak jadi banyak zikir gara-gara macet kan. Nah, itu seperti itu. Oke, kita langsung menuju ke materi berikutnya, Ibu. Ya. Nah, tadi itu kita kan telah melakukan seminar, Bapak Ibu ya, Iya. terutama terkait AI, Hmm. Artificial Intelligence. Nah, di era pendidikan saat ini, Pak, di zaman ini, semua itu pasti ada kaitannya sama AI. Betul. Entah itu ketika menguji, entah itu ketika dosen membuat riset, semuanya by AI. Iya. Nah, bagaimana pandangan Bapak dan Ibu menanggapi era digital yang serba AI sekarang ini, khususnya terkait korelasinya dengan pendidikan agama Islam di kampus Bapak Ibu masing-masing? Mangga Bapak, silakan. Saya dulu. Ya. Ya, karena saya tamu terus didahulukan terus ya. Oh, iya. Baik, saya selalu bilang ke mahasiswa saya bahwa kita tidak bisa melawan teknologi. Kalau kita mencoba melawan teknologi, kita yang mati, bukan teknologinya. Maka teknologi itu jangan pernah dilawan, tapi diajak bersahabat. Ya, maka kita harus bisa bersahabat dengan teknologi. Dalam hal ini adalah kita mampu mengendalikan teknologi itu, bukan teknologi yang mengendalikan kita. Ya, kata Marshall McLuhan itu, ya, manusia itu menciptakan teknologi, tapi akhirnya manusia justru yang diciptakan oleh teknologi. Dalam arti dikendalikan oleh teknologi. Maka ini jangan sampai terjadi kepada kita dan mahasiswa kita. Di kita juga mahasiswa kita kenalkan dengan AI lah. ChatGPT, Gemini, kemudian Gamma, sampai Undermine dan seterusnya itu ya, untuk kepentingan riset, untuk kepentingan bikin artikel dan seterusnya. Tapi saya selalu tekankan kepada mahasiswa, jangan sekali-kali kamu beriman kepada AI. Karena iman itu hanya kepada 6 perkara. Ya. Ya. Jangan sekali-sekali beriman kepada AI. Ya, AI itu jangan dijadikan sumber belajar, tapi hanya dijadikan sebagai teman belajar dan alat bantu belajar. Sehingga misalnya kita mencari sebuah materi, kita bisa mencari lewat AI. Tapi jangan kemudian kita percaya 100% kepada mereka, apalagi dalam hal urusan agama yang membutuhkan verifikasi sumber-sumber yang terpercaya dan kredibel, dan kalau bahasanya pesantren itu muktabaroh, ya, harus muktabaroh. Jadi misalnya kita mengambil wasilah, ya, kita wasilah dengan AI, mencari jawaban dari AI, tapi kita juga harus cross check ke literatur-literatur yang ada, yang digunakan, yang tadi yang kredibel dan muktabaroh itu, sehingga memang tulisan-tulisan kita termasuk jawaban kita ketika kita ngajar ya memang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ya, jadi tidak rawahu ChatGPT, tapi benar-benar rawahu Al-Bukhari atau kama qala Syafi'i, bukan kama qala ChatGPT begitu. Terima kasih. Oke, jadi menurut Bapak apakah AI bisa dikatakan sebagai mitra? Bisa, ya. Saya kira bisa. Ini tinggal bagaimana kita memperlakukan AI. Ya. Apakah dia kita perlakukan di atas kita, di bawah kita, atau sejajar dengan kita. Nah, sehingga kalau misalnya AI itu berada di atas kita, kan kita anggap dia itu maha tahu kan. Ya, jangan sampai AI menggantikan Tuhan yang kita sembah. Ya, AI itu bisa menjawab semua pertanyaan, tapi dia tidak maha tahu, karena dia berpikir dengan algoritma kan. Sementara dia hanya mengumpulkan data, dan data itu tidak semuanya ada di database-nya. Ada banyak data yang mungkin tidak tersentuh oleh ChatGPT, sehingga kalau saya ChatGPT atau AI itu hanya pintu masuk saja. Pintu masuk untuk menyelami sumber-sumber belajar, sumber-sumber keilmuan yang lebih luas. Dan pintu masuknya adalah AI itu sendiri. Jadi hanya sebagai pintu masuk Bapak ya, alat bantu, alat bantu sebagai pemikiran awal gitu kali Bapak betul. Ya. Oke Bu, langsung saja ke Ibu Koor Prodi kita PAI. Oke, menarik. Jadi kalau saya merasa bahwa AI itu bagaikan asisten. Jadi artinya kita nggak bisa, walaupun AI yang nulis semuanya, kita nggak bisa. Tulisannya sari, koma, AI gitu. Ini menunjukkan bahwa AI hanya menawarkan opsi-opsi, cuma benar atau tidaknya kita harus bertanggung jawab. Oleh karena itulah maka kita harus memahami di sini pentingnya literasi digital. Misalkan kita mengetahui bahwa
data yang ada di AI adalah yang tersebar. Hmm. Nah, pertanyaannya apakah yang tersebar itu benar? Ya, betul. Walaupun satu sisi itu jadi peluang. Wah, ini ya jawabnya ngaco, berarti belum pernah ada yang nulis tentang ini. Berarti itu kan sebenarnya jadi peluang buat kita menulis di situ. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tadi memang terkadang kita akan menemukan hal-hal yang tadi yang nggak benar dan lain sebagainya. Tapi tetap aja AI tidak bisa menjadi, kita bilang tidak menjadi sosok, tapi dia hanya menjadi asisten sehingga semua kendali harus ada di kita. Makanya kadang saya suka bilang ke mahasiswa misalkan, ya kalian perlu cari AI. Cuma ketika nanti presentasi, kita nggak bisa minta pertanggungjawaban AI. Yang harus bisa memahami adalah mahasiswa itu sendiri. Jadi memang secara tidak langsung AI membuat mereka cepat belajar. Tapi pertama, pastikan yang mereka pelajari benar. Yang kedua, mereka paham apa yang mereka tulis. Yang jadi masalah, mereka nggak paham. Nah, otomatis nggak dapet tuh positifnya dari AI. Walaupun kedua, ya mereka juga harus, kalau saya bilang tadi benar kata Pak Fatul, misalnya kita klarifikasi. Karena memang yang menarik, AI itu di bawah selalu ada. AI bisa salah gitu. Artinya mereka memahami itu karena mereka hanya mengambil data yang ada. Jadi kalau ternyata datanya nggak ada, terus ternyata salah, terus kita ngikutin dan kita tidak mengklarifikasi, itu berarti kita yang salah, bukan AI-nya. Karena dari awal dia sudah disclaimer. Inilah kebetulan yang menjadikan bahwa AI adalah tadi kalau Pak Fatul mengatakan pembuka, saya bilangnya itu asisten yang bahkan bisa membantu kita untuk mungkin kita agak macet nih memulai, tapi kalinya tiba-tiba jadi enak. Tapi di situ tetap kendali di tangan kita. Apakah yang ketika dia sudah rohahu kita karena kita nulisnya itu ternyata kita nggak bisa mengklaim enggak saya ngambil dari itu kita yang salah, karena tetap kendali ada di kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ya ini cuma data. Dia hanya sifat kognitif, tapi tidak ada rasa. Tidak ada rasa. Tidak ada rasa. Itulah kenapa jadi guru agama ngajarin, kalau cuma sekedar ngajar kognitif itu gampang dikalahkan oleh AI. Cari sendiri gampang. Tapi bagaimana menjadi sosok yang teladan, yang sabar, ya nggak bisa ngajarin itu. Yang bisa guru. Makanya kita tetap ya Pak, bisa dibantu jadi asisten, tapi tetap kita aktor utamanya. Terutama aktor utama dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan, dalam menginspirasi orang lain, dalam memaknai dan sebagainya. Karena itu semua perlu hati. Betul. Mungkin seperti itu. Karena kita berbicara terkait PAI, terkait AI. Saya pengen tahu harapan ke depan, hasil apa yang mungkin atau harapan Bapak Ibu harapkan nanti kolaborasi PAI UNJ sama Unisnu ke depan. Mungkin Bapak bisa memaparkan, kelihatannya terkait AI lagi atau hal-hal berikutnya, mungkin tahun depan atau berikutnya. Mungkin Bapak ada yang ingin disampaikan terkait kolaborasi Bapak? Ada banyak ide untuk kolaborasi seperti tadi disampaikan oleh Pak Warek 4, misalnya collaborative teaching juga bisa kita lakukan nanti Bu Sari. Kemudian joint degree atau double degree itu. Pertanyaan Bapak latar SPD atau SPDI itu apa Pak? SPD. SPD nggak seru dong Pak? Maaf. Tadi PG PAUD maksudnya ya, yang PAUD ya. Ya jeruk makan jeruk nanti. Iya. Double degree misalnya dengan kampus kita. Kemudian kolaborasi misalnya penelitian di Tridharma yang riset dan pengabdian itu juga bisa kita kembangkan. Kemarin kita sudah memulai Pak Bina. Bu Sari itu ngajak saya untuk riset di DPPM ya Bu ya. Insya Allah. Kita goalkan bersama. Betul. Kita belum beruntung saja. Ya, pengabdian juga mungkin bisa ke pengabdian internasional, kita bisa kolaborasi dan kemudian terkait juga dengan pengelolaan jurnal. Nah, ini mungkin yang nanti bisa kita kolaborasikan Ibu. Bikin kolaboratif nulis buku kolaborasi itu juga bisa, chapter book dan seterusnya bisa kita jalankan. Ada banyak hal Pak Bina yang sebenarnya bisa kita kolaborasikan antara Unisnu dan UNJ gitu. Oke. Baik Ibu, monggo. Kalau saya melihat tadi sisi keunikan, kalau di kami misalnya di ibu kota, saya jujur misalkan, saya agak ngiri misalkan sama teman-teman Unisnu, mereka inputnya bagus gitu. Yang masuk ke Unisnu adalah orang-orang yang makanya tadi ada Basul Kutub dan lain sebagainya. Di kami Pak, itu sampai mau PKM Pak, itu kita harus pastiin dulu mereka bisa ngaji Pak.
Karena kebetulan yang masuk di kami anak pondok justru susah, Pak. Oh begitu. Yang masuk di kami kebanyakan SMA, SMK yang memang giroh keagamaannya bagus, Sedang naik ya. yang sedang naik dan mereka mau belajar. Tapi Iya. dari sisi media dan lain sebagainya mereka cepat. Tapi mungkin dari sisi baca Quran itu kita harus push gitu loh, Pak. Iya, iya. Sehingga kalau dibilang ada basuku, mereka udah babak duluan Pak dan berbahasanya gitu. Makanya maksud saya nanti bisa jadi kan kerjasama, karena kan Iya. kalau di Jakarta itu kan sangat cepat, kayak jadi dosen bahasa Arab tuh maboknya minta ampun. Mereka harus cepat belajar gimana jadi Basul Kultur, tapi mungkin nanti kami bisa kolaborasi misalkan terkait dengan belajar kitab yang menyenangkan itu seperti apa gitu kan. Karena di sini mungkin karena Basul Kultur bahasa Arabnya kayak mabok-mabok ya, gitu. Maksudnya ada hal-hal yang kita bisa kembangkan, termasuk tadi ada misalkan kita bisa bikin buku ajar bareng misalnya Iya. mata kuliah yang sama gitu dan sebagainya gitu. Itu yang kami coba kembangkan. Atau mungkin tempat data ada disabilitas nggak Pak misalkan? Di kami duluan ada tunanetra, tunarungu, ada autis, kumpul semua Pak. Kalau di Prodi PAI hanya apa namanya? Keterbatasan fisik. Ya, keterbatasan fisik sama keterbatasan kognitif, Bu. Nah, itu ya memikirnya agak lama begitu. Tapi kalau sampai tunanetra kemudian selama ini belum kita temukan. Itu yang kita bilang mungkin bisa jadi salah satunya jadi buat bahan bareng untuk ketemu kayak gini apa harus dilakukan. Iya. Termasuk dengan teman-teman aktif kalian gitu. Iya. Memang gini soal lulusan tadi, soal input mahasiswa ya. Sebenarnya yang disampaikan Bu Sari juga tidak sepenuhnya benar karena memang gini, latar belakang mahasiswa kami itu kebanyakan dari pondok, dari madrasah aliyah yang memang tujuan mereka itu untuk mengembangkan, karena saya dulu di pondok maka saya ambil PAI. Karena saya dulu siswa madrasah, saya pilih PAI. Tapi juga ada model mahasiswa yang lulusan SMA yang sedang menjalani pertobatan. Kalau di kami lucu Pak, kemarin ada mahasiswa kami dari MIPA, dia bilang dia mau PAI karena mau belajar agama, cuma dia nggak mau hilang kemipaannya. Jadi dia masuknya PAI, tapi ikut kemasnya MIPA Pak. Sehingga saya bingung, ngapain kita mau ngomongin sabun? Nah artinya dari ini kita perbedaan motivasinya pun juga sesuatu gitu. Iya. Jadi mungkin nanti kita bisa saling belajar Pak ya untuk mengetahui lebih. Iya. Di kita itu untuk memastikan bahwa mahasiswa kami memang sesuai dengan standar kemampuan di prodi itu memang kita di semester 1 dan 2 itu kita ada pembinaan namanya amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Jadi mereka tes baca tulis Al-Qur'an, kemudian praktek baca Al-Barzanji, praktek tahlil ya, praktek sholat jenazah, kita di semester akhir Pak sebelum lulus. Supaya kalau udah keluar masih ingat Pak. Oh begitu. Kalau ya. di awal pas keluar lupa semua. Kita taruh di akhir. Iya iya. Pas mau lulus baru kami kasih. Begini Bapak, mungkin obrolan kita kali ini sangat menarik sekali ya. Kalau diteruskan mungkin kita bisa sampai manapun Pak. Mungkin waktu 1 jam juga kurang ini Bapak ya. Nah sebelum saya lanjut berikutnya, saya pengen ini Pak, pengen tahu aja sih. Kan ini teman-teman dari Unisnu datang nih ke Jakarta kan, merasakan hiruk pikuk di Jakarta. Nah saya pengen tahu Pak, kesan pesan Bapak mengunjungi kampus kami tercinta ini. Monggo Bapak. Ya, ini pertama kali Pak saya menginjakkan kaki di tanah UNJ. Sebelumnya memang belum pernah. Sebelumnya belum pernah. Ya, tapi kalau ke Jakarta sudah beberapa kali ya. Memang kami sebagai orang desa itu merasakan, kadang membayangkan hidup di kota itu kok repot begitu ya gitu. Ya. Berangkat sebelum subuh ya, pulang sampai di rumah itu udah isya ya. Sebentar tidur subuh lagi harus bangun ya. Saya membayangkan dengan segala hiruk pikuk keramaian, kemacetan dan seterusnya itu ya terkadang muncul, nah ini orang-orang yang hidup di ibu kota itu berarti para pejuang ini gitu. Ya.
betul-betul pejuang ya, pejuang nafkah, pejuang apa saja lah. Ya yang menghabiskan satu harinya itu untuk bekerja, untuk beraktivitas di luar dan menghabiskan waktu di rumah hanya sekian jam untuk keluarga. Ini luar biasa. Pejuang-pejuang nafkah untuk anak istri, untuk keluarga. Ini kuliah, Pak, ya. nyari nafkah, Pak. Dan Karena di kami mahasiswa kami dari jauh-jauh, jadi mereka dari subuh jalan Ya. ke sini gitu. Dan saya yakin orang-orang di kota-kota besar itu orang-orangnya penyabar, Pak. Bisa Ya. gitu gimana, Pak? Ya karena menunggu macet sekian lama sabar sekali, ya. Titik akhirnya pada macet lagi. Memang kita Iya. diajarkan sangat sabar sekali. Iya, orang-orang sabar. Kalau di desa kan enggak, kalau di Iya. kami kan naik motor itu kan bisa wasbus itu ya. Iya. Kalau di kota enggak bisa dan mengajarkan kedisiplinan dan kesabaran yang sangat tinggi itu. Iya, betul. Nah, ini bagaimana kesan dan pesan Ibu dapat tamu dari Unisnu Jepara, Ibu? Bagaimana, Ibu? Yang pertama sih saya melihatnya menarik ya. Bayangkan saya lagi bayangin ada orang mau berguru padahal dia sudah Senior, Bu ya? senior. Kedua udah unggul juga. Terus saya bilang, ini kayaknya cuma mau ngeliat anak muda beneran nih. Saya bayar kayak gitu ya. Sehingga saya gini, ini sebenarnya mau belajar siapa gitu. Padahal saya sempat bilang ke teman-teman dosen, mumpung mereka di sini, ayo kita ambil ilmunya, kita inspirasinya. Artinya ya, kita juga harus sama-sama belajar sih Pak. Jadi artinya yang kan kita tidak mau menggarami lautan juga ya Pak. Iya. Intinya kita cuma menganggap ini berkah sekali, ada guru yang mau datang langsung. Iya. Sebenarnya seolah mau belajar, padahal kan nggak sadar kayak ngajarin. Kayak ngajarin, Bu ya? Iya. Enggak lah. Iya. Tadi pertanyaan yang tentang UNJ kan belum saya jawab ya. Oh iya, belum ya. Mangga. Iya. Gini Bu Sari, kita memandang UNJ secara kelembagaan itu kan kampus besar ya, yang sudah menasional ya, sementara dan dia ada di kota besar, tentu juga problemnya lebih kompleks daripada kami yang di kampus di kota kecil, dan mungkin tadi input kami itu mungkin bisa dikatakan seragam lah ya, seragam rata-rata dari masyarakat Kudus, kebanyakan Jepara, Demak itu. Jadi secara tradisi budaya, nilai norma itu mereka hampir seragam lah ya, muslim-muslim yang berafiliasi ke Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, justru kami juga silaturahim ke UNJ itu ingin belajar tentang bagaimana mengelola mahasiswa yang beragam yang ada di UNJ, kemudian bagaimana kemudian mendongkrak prestasi dosen mahasiswa di UNJ, karena memang di sisi kami ada kelebihan mahasiswanya dari sisi keagamaan mereka sudah cukup mapan ya, tapi karakter orang kota kecil itu terkadang mereka tidak tahu potensi mereka sendiri. Ya, mahasiswa-mahasiswa kami itu sebenarnya banyak potensi, cuman saja terkadang mereka ya wong desa biasanya isinan, Pak. Iya, betul. Malu, Pak. Iya, malu. Ya lebih banyak malu. Nah, ini PR kami untuk mendongkrak potensi dan prestasi mereka, dan itu kami perlu berguru ke kampus yang sudah pengalaman mengelola mahasiswa-mahasiswa yang dari berbagai macam latar belakang. Saya yakin kan mahasiswa PAI di UNJ itu tidak hanya dari lingkup Jakarta, tapi juga dari berbagai wilayah di Indonesia ya. Kami paling jauh itu mahasiswa ya Jawa Tengah, Tegal, Brebes ya. Kami pernah punya mahasiswa orang Thailand. Ya, insya Allah tahun ini lulus ya. Itu pun hanya bisa dihitung jari lah. Dan kita nggak tahu nanti apakah ada kiriman dari Thailand lagi atau tidak, kita nggak tahu. Ya. Makanya dari sisi manajemen ya, dari sisi manajemen di tingkat prodi dan di tingkat mahasiswa HMPS kami Hima kami juga belajar ke Hima UNJ ini juga dalam rangka kami ingin mendongkrak prestasi di prodi dan di mahasiswa kami. Saya yakin karena memang saya melihat profil Google Scholar Bu Sari ya dan dosen-dosen UNJ itu wah tulisannya banyak sekali ini begitu. Saya lihat
Ya, saya lihat prestasi mahasiswanya juga sudah di level internasional ya. Itu yang di kami sangat perlu ditingkatkan. Makanya kita berguru ke suhunya. Saling belajar. Saling Iya. belajar, Bu. Mungkin ada pendapat dari Bu mau menanggapi? Ya artinya kan kita bilang Pak, saling belajar. Artinya di mana akhirnya kita bisa saling melengkapi apa yang menurut teman-teman itu kayaknya ada yang kurang nih. Berarti nanti mungkin UNJ punya, karena UNJ kepaksa lah harus menerima berbagai mahasiswa gitu, sehingga harus sangat menyesuaikan gitu. Di satu sisi juga kita juga iri sama Wisnu misalkan, ini mereka enak ya, kayaknya anak-anaknya enak banget di diarahin. Ya, jadi artinya biasa kayak rumput tetangga lebih jauh Pak, tapi terlepas dari itu kita bisa saling belajar untuk saling, karena lagi-lagi kan kita berkata ya apa sendiri bisa bertahan, tapi kalau bersama-sama bisa bikin perubahan kan gitu kita pengennya seperti itu. Sehingga yang mungkin kali ini dengan Wisnu dengan berbagai intinya kita punya niat yang sama, bagaimana menghasilkan mahasiswa atau alumni KI yang memang berdaya guna di masyarakat, mereka paham agama, bisa produktif di masyarakat. Itu yang kita harapkan kan sebenarnya anak-anak kami arahnya ke sana gitu. Kami punya cita-cita yang sama gitu. Kita pengen mahasiswa PAI adalah mahasiswa yang berdaya guna, yang progresif gitu, dan tapi tidak lupa dengan kajian-kajian keislamannya dan budaya-budaya lokal yang memang mereka bisa jaga di sana. Oke. Mungkin cukup seperti itu aja Ibu ya. Siap. Karena sangat banyak insight yang bisa kita ambil, jadi kita harus mencerna dulu apa ini yang harus saya ambil dan bisa dikolaborasikan nanti Bapak ya, seperti itu. Mungkin nanti kalau ada jam lagi, ada kesempatan lagi, kita bisa ketemu lagi Bapak. Bisa saja mungkin saya ke sana Ibu ya. Nah betul, kita harus ke sana Pak. Kita harus lihat langsung. Bagaimana kita di sana dan pengen tahu lagi tuh ukiran Jepara itu seperti apa Ibu? Itu. Seperti itu. Iya Ibu. Saya bayangin bagaimana belajar agama di suasana desa kan nyaman. Aduh, nyaman banget. Kita di sini macet-macetan terus Ibu ya. Bosan. Iya, temu-temu langsung banyak. Oke teman-teman PAI, kita cukupkan dulu ya pertemuan kita kali ini. Banyak banget insight-insight yang kita bisa ambil dari podcast kali ini. Nanti kalian bisa tonton podcast ini di YouTube kita ya. Terima kasih. Oke Bapak Ibu, ada yang mau disampaikan? Oke, tidak ada celah. Dadah Bapak. Oke. Cukup. Bye-bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak.